mengetahui ta'rifat. Ta'rifat adalah dalam bahasa Arab artinya, dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengenalan. Segala sesuatu harus kita kenali dengan baik dulu. Dari segi nama, dari segi apa, dari segi apapun itu. Segala sesuatu kalau kita tidak mengenalinya dengan baik, tapi langsung masuk ke dalam intinya, kadang ada miskomunikasi atau misunderstanding atau apa istilahnya, ada kesalahpahaman. Maka di sini pentingnya untuk mendiskusikan tentang pengenalan itu sendiri, takrifat itu sendiri. Maka di sini kita mulai takrifnya puasa dulu sebelum masuk ke dalam hukum. Dan insya Allah kalau waktunya emang tidak cukup bisa dilanjutkan minggu depan. Jadi kayak bergulir. Yang pertama ta'rif syiyam. Saya mengambil bahan ini dari tulisan atau dari kitab seorang dosen dari Ummul Qura, namanya Abdurrahman Hussein. Dia adalah dosen dari Ummul Qura di Saudi Arabia. Beliau menulis sebuah kitab bernamanya Kitab Syiyam. Di situ saya lihat banyak sekali pengenalan atau keilmuan tentang kepuasaan yang jika kalau ikhwan paham bahasa Arab sangat bagus untuk bisa dibaca. Nah, saya ini akan membawakan sedikit dari kitab beliau. Saya nukil sedikit tentang ta'rifnya saja. Nanti dari hukum-hukum kita ambil dari kitab lain, kitab fikih. Ta'rif syiyam. Ini kata beliau, as-shaum wa siyamu masdarani li fi'li shaum. Jadi kata beliau, as-shaum kata puasa itu, wasyam atau siam juga sama. Jadi shaum sama siam itu masdar, dua masdar yang artinya sama, shaum wa siyam. Masdarani li fi'li shaum. Yang mana itu adalah masdar dari fi'il madhi shauma. Birruju' ila kutubil lughah nulahidu anna as-shauma yutlaqu 'ala al-imsak 'an at-ta'am wasyarab wan nikah wal kalam. Jadi dalam makna secara umum atau artian dalam secara umum, kata shaum syiyam yang diambil dari fi'il madhi shauma itu jika dirujuk atau ditelaah atau istilahnya dicarikan dari sumber awalnya dari kitab-kitab bahasa Arab, maka dapat disimpulkan bahwa shaum itu bermakna atau berdefinisi menahan, al-imsak. Itu artinya menahan dari apa? Definisinya bukan imsak doang, ada tarusannya anit ta'ami wasyarab wan nikah wal kalam. Jadi ini secara global bahwa shaum itu menahan diri dari makan dan minum dan nikah dan juga berbicara. Naqala sahibul lisan al-Arab anit tahdhib, dan telah menukil sahibul lisan al-Arab, dan telah menukil siapa yang mempunyai kitab lisan al-Arab. Kitab lisan al-Arab ini kitab yang sangat fenomenal sekali. Itu sebuah kitab kamus sebenarnya, tapi bukan kamus biasa. Kalau pemahaman kita kamus kan penerjemahan dari bahasa lain ke bahasa lain. Ini tidak. Lisan Arab adalah kamus atau mu'jam, yang mana di situ terdapat lafaz-lafaz dari Arab ke Arab. Bayangkan, sebegitu luasnya bahasa Arab. Jadi ada banyak lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang istilahnya masih tidak bisa dipahami secara detail. Makanya adanya kamus lisan Arab ini menerjemahkan dari bahasa Arab yang lafaz Arab yang istilahnya tidak jarang digunakan menjadi diterangkan menjadi lebih jelas atau detail. Dan pengarang dari lisanul Arab ini, sahibul lisanul Arab bernama Abdul Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram bin Mandur al-Ifriqi al-Misri. Jadi beliau ini dari Mesir. Dan kitab beliau ini dipakai di berbagai lini disiplin keilmuan. Jika ada misalnya kitab A ingin mencari makna ini, mesti rujukan itu lisanul Arab. Jadi saya banyak sekali membaca banyak kitab. Jika ada membahas tentang ta'rifat atau definisi,
Maka banyak dari para masyaikh guru-guru yang mengarang kitab ini mengambil definisinya dari kitab Lisanul Arab. Itu saking lengkapnya. Sahibul Lisanul Arab berkata, "An-shauma fil lughati huwal imsak an syai' wa tarku lahu." Sungguhnya arti atau definisi dari puasa itu, shaum itu dalam bahasa Arab adalah menahan an syai' dari sesuatu, wa tarku lahu, dan juga meninggalkan hal tersebut. Qala qila lis-shaim shaimul la imsaki 'anil mat'am wal masyrab wal mankah. Seperti contohnya beliau mencontohkan seperti orang yang shaim. Jika kita artikan secara bahasa Indonesia memang agak sedikit susah ya, soalnya banyak sekali bahasa Arab yang memang benar di bahasa Indonesia kan, tapi secara maksud dari bahasa Arab itu sendiri yang asalnya begini jadi Indonesia bahasa Indonesia jadi salah, bukan salah apa? Jadi agak berbeda maknanya. Seperti ini. Wakil dari Sohib tadi. Jadi Sohibul Lisanul Arab berkata bahwa maksud dari orang yang berpuasa adalah definisinya menahan dari makan dan minum dan nikah. Wakilah dan ini ada perkataan lagi. Ini membedakan dari sohib dan somit. Wakilah di somit, sohib. Jadi somit itu menurut orang Arab juga diartikan berpuasa. Somit itu artinya orang yang diam atau orang yang tidak berbicara. Somit, diam. Bayangkan, itu dalam definisi orang Arab itu juga berarti berpuasa. Tapi dalam artian lain, artinya adalah menahan diri al-imsaku 'anil kalam. Jadi definisinya sama. Shaim itu bisa diartikan somit, tapi somit belum tentu juga shaim gitu. Ada atau bisa dibalik-balik. Tapi tergantung tujuan pemakaian dari lafaz itu sendiri. Lanjut. Waqala Abu Ubaidah kullu mumsikin an ta'amin aw kalamin aw sayrin fa huwa shaim. Ada juga perkataan dari Abu Ubaidah, kullu mumsikin, setiap orang yang menahan akan sesuatu, anta'amin seperti menahan makan, au kalamin atau perkataan, au sayrin atau perjalanan. Malah ditambah lagi definisinya. Orang yang menahan diri dari perjalanan, mudik, itu juga dikatakan orang berpuasa. Jadi bayangkan definisi dari sauman itu begitu luas. Fahuwas. Tapi saya ringkas semua dari apa yang dijabarkan bahwa secara keseluruhan dari berbagai yang telah dibeberkan oleh Lisanul Arab tentang definisi apa itu makna sesungguhnya dari shaim. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa shaim itu bisa berarti diam, bisa berarti menahan diri dari makan dan minum dan juga menikah, dan juga menahan diri dari pergi perjalanan. Nah itu definisi atau pemahaman secara global. Tapi secara sempit atau secara lebih fokusnya, shaum adalah puasa menahan makan dan minum dan hawa nafsu. Gitu. Nah, kita lanjut dari kan kita sedang membicarakan tentang puasa Ramadan. Nah, setelah kita membahas tentang shaum, sudah paham semua ya tentang tadi ya, tentang puasa dari segi definisi dan pemahamannya. Kita lanjut dari kata Ramadan. Mungkin belum banyak yang tahu apa asal dari penamaan Ramadan itu sendiri. Ulama sangat banyak sekali rujukan atau sumber dan pendapat tentang bagaimana asal muasal nama bulan Ramadan itu ada. Bahkan ada ikhtilaf, Ramadan itu ada sebelum Islam atau bagaimana? Itu banyak sekali perbincangan akan hal itu. Di sini mu'alif berkata Ramadan ismun li syahri min asyharis sanah al-qamariyah fil lughatil arabiyyah. Ini pemahaman secara umum dulu. Jadi Ramadan adalah nama bulan dari bulan yang ada di tahun Hijriyah atau di tahun Qamariyah dalam bahasa Arab. Wa maddatul kalimatu fil arabiyyah mawdu'atun li syiddatil hararah. Dan adapun unsur penamaan dari kata Ramadan itu adalah ini dari penamaan kata mu'allif ya, penamaan dari segi sejarahnya. Bahwa kenapa kok dikatakan bulan Ramadan? Karena li syiddatil hararah.
Karena pada saat datangnya bulan itu begitu sangat panas. Suhu atau keadaan pada saat iklim atau musim pada saat itu sangat panas sekali. Farramadu warramdu, ini asalnya, asal kata Ramadan jadi ar-ramadu atau ar-ramdu. Jadi ada dua kata kalimat asal dari kota Ramadan yang diambil dari kata yang diambil untuk dijadikan nama bulan Ramadan. Yang pertama Ramad, yang kedua Ramad. Dan kedua-duanya berarti sama, syiddatul har, saking panasnya. War Ramadu harrul lan. Ini ada juga kan tadi pemahaman atau pengertian atau pemahaman secara umum global kan sama, itu artinya sangat panas pada saat itu. Ini ada lebih detail lagi. Ar-ramad itu adalah harul arah min syiddatil har syams. Lebih detail lagi, Walih mengatakan ramad itu artinya malah yaitu batu yang panas karena gara-gara panasnya sinar matahari yang terpapar oleh sinar matahari pada saat bulan itu. Jadi pada saat bulan itu batu-batu yang ada di lingkungan di Jazirah Arab atau dimanapun di daerah padang pasir itu menjadi sangat panas. Dan saya membuktikan hal tersebut. Alhamdulillah selama hampir 4 tahun lebih dikit di Sudan itu pada saat bulan Ramadan itu adalah puncak-puncaknya panas, sangat-sangat panas sekali. Bahkan sampai panasnya pernah mencapai rekor itu 49 derajat Celcius. Itu sampai jam 2 pagi baru tanahnya itu baru adem. Jadi kita ini misalnya duduk lesehan gitu di depan rumah kan, kita dulu saya ada ngontrak sama teman di depan lesehan gitu. Itu kita gelar sebuah karpet atau tikar itu kerasa. Iya, kerasa kayak anget gitu. Saking panasnya pada saat siang hari. Dan itu juga saya pengalaman kemarin dulu tamasya atau liburan rehla ke piramid. Di Sudan ada piramid juga, tapi bukan seperti piramid yang ada di Mesir. Uniknya piramid yang ada di Sudan adalah piramidnya kecil-kecil dan berjumlah banyak. Lanjut lagi. Wa yuqalu ardur ramida al-hijara wa dan juga dikatakan tanah yang panas karena batunya sangat panas. Wa ardur ramda atau tanah yang batunya sangat panas karena terpapar oleh matahari. Wa ramadul insan Ramadan idza mata ala ramda wa hiya al-ardu allati ashtadda harruha bi ta'sir syams. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi Ramadan itu tadi, kenapa sampai panasnya itu batu-batu, pasir-pasir. Jika kita berjalan tanpa pakai alas itu seperti gini. Jadi di sana itu wajib punya sandal. Kalau keluar-keluar itu nggak ada. Kalau di Indonesia kan mungkin masih banyak anak kecil mainan keluar nggak pakai sandal gitu kan, udah biasa. Di sana orang semiskin apapun pasti masih pakai sandal, atau yang gak punya apapun harus punya bekal sandal untuk keluar, saking panasnya pada saat siang hari. Wa fi ta'lil tasmiyatu hadha syahr bi ismi Ramadan qala Ibnu Duraid. Nah, dalam membedah nama penamaan bulan dari Ramadan ini telah berkata Ibnu Duraid. Nah, siapa Ibnu Duraid ini? Ibnu Duraid ini adalah seorang sastrawan, ahli bahasa dari Baghdad. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Duraid. Dia berkata, lamma naqalu asma asy-syahr anil lughatil qadimah sammuha bil azminah allati hiya fiha. Jadi udah kebiasaan atau tradisi pada zaman dulu, jika penamaan terhadap sesuatu
itu pasti dihubung-hubungkan oleh suatu momen atau suatu peristiwa. Begitu juga penamaan bulan Ramadan, salah satunya menurut sumber yang diajukan oleh Abu Ibnu Duraid bahwa Ramadan tadi itu panas karena pada saat datangnya bulan itu suhunya sangat panas sekali. Jadi itu dari sejarah penamaan bulan Ramadan. Dan lanjut, itu tadi sekilas dari ta'rifat atau pengenalan dari segi nama, dan kita lanjut dari segi hukum dan status dalam fikih, pandangan fikih berbagai ulama. Dalam hal ini saya mengambil rujukan atau bahan untuk kita bahas pada malam ini dari kitab Minhajul Talibin, kitab fikih Madzhab Imam Syafi'i. Dan kitab ini menurut saya sangat mudah untuk dipahami. Sebenarnya banyak kitab-kitab fikih Syafi'i yang lainnya, tapi menurut saya penjabarannya sangat detail dan mungkin banyak perbandingan-perbandingan, entah itu perbandingan madhab atau perbandingan guru, dan situ mungkin buat kita pusing. Jadi saya ambil kitab ini karena saking gampangnya dari segi redaksi dan juga pemahaman. Yang pertama, muallif pengarang kitab Minhajul Talibin mengatakan dalam kitab Shaum. Di sini kan dalam kitab kan ada bab-babnya. Di sini ada bab khusus namanya kitab Syam. Beliau berkata atau menulis dalam kitabnya, beliau memulai dengan penetapan waktu. Bagaimana Ramadan itu datang, bagaimana kita berpuasa. Nah, di sini pentingnya kita memahami fikih bagaimana kita memulai puasa. Tidak serta-merta kita langsung puasa, tahu-taunya batal. Jadi sini saya akan menerangkan sedikit karena ini sudah mau hujan, mungkin dilanjutkan nanti minggu depan. Tapi sedikit. Ya yajibu shaum Ramadan bi ikmal Sya'ban salasin aw ru'yatul hilal. Jadi ada dua hukum terkait kapan kita bisa mulai untuk berpuasa. Yang pertama, wajibnya puasa Ramadan itu tandanya pertama bi ikmal Sya'ban salasin. Jadi ketika bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, itu sudah masuk bulan puasa. Besoknya kita harus wajib sahur, bukan wajib sahur ya, wajib puasa gitu. Yang kedua, opsi kedua, ru'yatul hilal. Nah, kondisi kedua ini ada karena mungkin posisi langit atau pada saat itu tidak kelihatan hilal. Jadi ru'yatul hilal itu adalah bagaimana ketika pada saat kita tanggal 29 melihat langit, para ulama melihat langit tapi tidak melihat adanya hilal, maka disempurnakannya menjadi 30 hari. Tapi jika pada saat tanggal 29 sudah melihat ru'yah hilal, maka sudah waktunya untuk masuk bulan Ramadan dan diwajibkan untuk mulai berpuasa. Wa subutu ru'yatihi bi'adlin, dan adanya subut penetapan ya, dan adapun penetapan bukan penetapan, lebih artinya itu ya penetapan juga bisa, cuma kurang bisa. Subut ru'yatihi bi'adlin, jadi bukan hoax, istilahnya gitu loh, saya terangkan. Hoax enggaknya orang itu tahu itu hilal apa enggak, dia itu harus adil, orang yang benar-benar soleh dan adil. Ini adalah syarat orang yang punya hujah melihat ru'yah. Jadi tidak serta-merta orang disuruh lihat ru'yah, misalnya yang nyuruh saya anak ini, coba lihat ru'yah sana, lihat hilal, puasa nggak besok, nggak bisa. Kan harus orang yang kompeten di bidangnya. Nah, itu salah satu dari sumut, artinya itu orang yang kompeten di bidangnya. Nah, ini kan bidang di sana ulama yang ahli falak juga. Bagaimana mereka ini melihat
dengan mata telanjang atau pakai teropong atau apa itu alat-alat untuk melihat bagaimana hilal itu terjadi. Jadi tidak serta-merta kita harus percaya, harus kompeten dulu orangnya siapa. Sebut tadi kompeten juga artinya gitu. Wa fi qaulin, dan dalam perkataan yang lain adlan. Jadi tidak cukup satu orang yang kompeten, harus ada dua saksi atau dua orang yang melihat. Jika ini ikhtilaf ulama ya. Jadi ada yang mengatakan satu boleh, ada yang harus dua. Jadi terserah. Tidak ada, dan ini adalah pendapat dalam madzhab Imam Syafi'i sendiri. Jadi tidak masalah mengambil dua saksi atau satu saksi bisa sih boleh. Wasyatul wahid, tapi ada itu syarat dari mu'allif min Haji Thalibin memberikan syarat jika hanya ada satu orang adil yang bisa melihat ru'yah, dia harus melihat dari karakter orangnya, benar-benar kompeten enggak, benar-benar kompeten dalam melihat hal itu syarat dari mu'allif. Dan juga ada syarat lagi, la abdin wa qra'atin, bukan budak dan juga bukan perempuan. Nah, yang pertama bukan budak. Kalau untuk sekarang itu nggak relevan karena sekarang udah nggak ada budak. Yang kedua ini bukan dari perempuan. Kenapa mu'allif mengatakan yang melihat hilal tidak boleh perempuan? Mungkin ada beberapa sebab. Yang salah satunya mungkin kan jika perempuan itu melihat bukan dengan ain ini ya. Kalau kita laki-laki kan apa ya istilahnya, memakai den atau otak, bukan pakai perasaan. Jadi itu harus disebut, harus benar gitu. Wa idza sunna bi'adlin wa lam nara al-hilal ba'da salasin aftarna. Nah, ada kasus jika sudah sempurna 30 hari dan kita tidak melihat hilal pada saat itu, maka otomatis kita berpuasa. Seperti kalau yang pertama tadi, seperti perkataan yang pertama tadi, sudah otomatis besok sudah Ramadan. Seperti di Sudan, saya kemarin dapat kabar, bukan kemarin, tadi pagi, banyak yang nge-share fatwa ulama Sudan. Ternyata di Sudan tidak melihat hilal, jadi disempurnakan sampai Sabtu. Jadi hari ini sudah tidak puasa, hari Sabtu mereka mulai berpuasa. Jadi sempurna 30 hari. Wa idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu al-balad al-qarib dun al-ba'id fil ashar. Apabila suatu negeri atau suatu wilayah melihat suatu ru'yah hilal, lazima hukmuhu al-balad al-qarib, maka wilayah yang dekat, yang samping-samping secara otomatis harus ikut hukum yang sudah melihat tadi. Seperti kita pernah ada kasus dulu, hilal belum nampak, tapi ada qaul dari daerah sini ternyata sudah melihat. Di situ pemerintah dengan majelis ulamanya langsung observasi, apakah benar Anda melihat? Kalau benar, ya sudah, kita mengikuti semua. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh wilayah itu terjadi. Karena posisinya yang lain tidak melihat, tapi dia melihat. Akhirnya semua mengikuti yang sudah dilihat tadi. Jadi begitu. Istilahnya kita ini di Bekasi. Kita punya wilayah yang bersebelahan, Depok, Tangerang, itu adalah wilayah yang terdekat. Jadi ketika Bekasi melihat ru'yah hilal dan yang lainnya tidak, kita ini jadi sebagai acuan untuk yang lainnya mengikuti hilal untuk menjalankan puasa besok hari. Begitu. Wal ba'id. Nah, di sini ada syarat. Wilayah yang jauh segimana ukurannya? Mu'allif atau pengarang kitab Haji Thalibin berkata masafatul qasar. Jadi jarak wilayah yang jauh, yang tidak ikut hukum dari wilayah yang tadi itu, harus sejauh bagaimana kita bisa berqasar. Jadi kalau kita misalnya melakukan perjalanan 80 km ya,
itu bisa kosong. Kalau dari situ itu udah hukuman wilayah hukumnya lagi. Tapi ada perkataan dari ulama lain. Ini kan kita membahas dari Minhajul Talibin, ada berbagai perkataan lagi tentang variasi bagaimana jauhnya wilayah. Dan juga ada yang mengatakan wakilah bikhtilafil matali'. Tergantung ukuran jauhnya enggak itu tergantung dari perbedaan terbitnya matahari. 1 jam 2 jam itu sudah cukup jauh. Saya sini dan Bali itu udah beda 1 jam. Itu mungkin udah beda wilayah gitu. Apalagi Papua udah 2 jam. Karena kita Indonesia dibagi menjadi 3 waktu wilayah. Qultu hadza wallahu a'lam. Ya mungkin sampai di sini dulu, kita lanjut minggu depan insyaallah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak benar dan salah mohon dimaklumi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.